Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sugianto MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual. Perkenalkan, saya Ayurianti dari kelas TI 23B dengan NIM 230511037. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pemrograman visual dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Program Beasiswa Berbasis Desktop dan Mobile untuk pengelolaan data mahasiswa dan seleksi beasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan dua hal utama. Yang pertama yaitu perancangan sistem yang tertuang dalam laporan saya. Yang kedua yaitu demonstrasi aplikasi yang telah saya bangun sebagai implementasi dari perancangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan sistem yang saya lakukan. Untuk itu, saya akan merujuk langsung pada laporan yang telah saya susun. Perancangan pertama yang akan saya bahas adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Diagram ini menggambarkan struktur basis data yang saya gunakan dalam sistem ini. Saya menggunakan Supabase sebagai platform database cloud yang berbasis PostgreSQL. Terdapat 8 tabel utama dalam struktur data ini. Tabel user berfungsi untuk menyimpan data akun pengguna beserta peran dan roles masing-masing yang terdiri dari admin, mahasiswa, dan tim seleksi. Tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan data identitas mahasiswa seperti NIM dan nama lengkap. Kemudian, tabel program beasiswa menyimpan informasi mengenai program beasiswa yang tersedia, meliputi kode program, nama, dan kuota. Selanjutnya ada tabel pendaftaran untuk mencatat seluruh proses pendaftaran yang dilakukan mahasiswa, termasuk status yang mencakup menunggu, terverifikasi, lolos, dan tidak lolos. Selanjutnya ada tabel notifikasi untuk menyimpan pesan notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna. Tabel pengumuman untuk mengumumkan secara resmi, serta tabel jawaban beasiswa untuk kalender kegiatan dan tabel beasiswa untuk data tambahan. Untuk relasi antar tabel, user memiliki hubungan 1:1 dengan mahasiswa, yang berarti satu pengguna hanya memiliki satu data mahasiswa. Kemudian, mahasiswa memiliki hubungan satu ke banyak dengan pendaftaran, yaitu yang berarti satu mahasiswa dapat melakukan banyak pendaftaran beasiswa. Begitu pula program beasiswa memiliki hubungan satu ke banyak dengan pendaftaran, yang berarti satu program beasiswa dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Dengan demikian, struktur database ini telah dirancang secara terstruktur untuk mendukung seluruh fungsionalitas sistem. Selanjutnya adalah Data Flow Diagram atau DFD. Saya akan mulai dari diagram konteks yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan entitas eksternal. Terdapat 3 entitas yang berinteraksi dengan sistem. Entitas pertama adalah admin yang bertugas mengelola data mahasiswa, data beasiswa, dan melakukan verifikasi. Entitas kedua adalah mahasiswa yang melakukan pendaftaran beasiswa dan melihat pengumuman. Entitas ketiga adalah tim seleksi yang melakukan verifikasi berkas dan seleksi penerima beasiswa. Diagram ini menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem, seperti data login, data pendaftaran, status, serta pengumuman. Selanjutnya, pada DFD level 0, saya memetakan sistem ke dalam 6 proses utama. Proses pertama adalah manajemen mahasiswa, di mana admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa. Proses kedua adalah pendaftaran beasiswa,
di mana mahasiswa dapat mendaftar dan mengunggah dokumen. Proses ketiga adalah verifikasi berkas, di mana tim seleksi memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran. Proses keempat adalah seleksi penerima, di mana tim seleksi menentukan kelulusan. Proses kelima adalah pengumuman hasil, di mana sistem menampilkan hasil seleksi kepada mahasiswa. Proses keenam adalah laporan, di mana admin dapat mengekspor data dalam bentuk laporan. Dengan demikian, alur data dari satu proses ke proses lainnya dapat terlihat dengan jelas. Berikutnya adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dan pengguna dengan sistem. Terdapat 3 aktor yang terlibat. Admin memiliki akses ke seluruh fitur, meliputi manajemen mahasiswa, manajemen beasiswa, verifikasi, seleksi, pengumuman, dan laporan. Mahasiswa memiliki akses terbatas, yaitu pendaftaran beasiswa, pengumuman hasil, dan riwayat pendaftaran. Tim seleksi memiliki akses pada verifikasi berkas, seleksi penerima, dan laporan. Dengan demikian, hak akses masing-masing peran dapat terlihat dengan jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah activity diagram yang menggambarkan alur pendaftaran beasiswa dari sisi mahasiswa. Alurnya dimulai ketika mahasiswa login ke dalam aplikasi. Setelah itu, mahasiswa memilih program beasiswa yang tersedia. Kemudian, mahasiswa mengunggah dokumen persyaratan yang diminta. Sistem akan melakukan validasi dokumen. Apabila dokumen tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan mahasiswa harus mengunggah ulang. Namun, apabila dokumen valid, mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Mahasiswa kemudian mengirim pendaftaran. Data akan disimpan ke dalam database dengan status menunggu verifikasi. Secara otomatis, notifikasi kepada tim seleksi dikirim bahwa terdapat pendaftar baru. Dengan demikian, alur pendaftaran dari awal hingga akhir dapat terlihat dengan secara sistematis. Terakhir, untuk bagian perancangan, saya akan menjelaskan kelas diagram yang menggambarkan struktur kelas dalam aplikasi. Terdapat beberapa kelas utama, yaitu user untuk data pengguna, mahasiswa untuk data mahasiswa, program beasiswa untuk data beasiswa, pendaftaran untuk data pendaftaran, notifikasi untuk notifikasi, dan pengumuman untuk pengumuman. Relasi antar kelas juga terlihat dalam diagram ini. Misalnya, mahasiswa memiliki relasi dengan pendaftaran, dan program beasiswa memiliki relasi dengan pendaftaran. Dalam pengembangan ini, saya menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP yang meliputi pewarisan dan enkapsulasi. Setelah menjelaskan perancangan sistem, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya bangun. Aplikasi ini merupakan aplikasi desktop berbasis Windows Phone yang dikembangkan dengan bahasa C#. Ini adalah tampilan splash screen yang muncul pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Terdapat progress bar yang menunjukkan proses loading aplikasi. Setelah proses selesai, aplikasi akan beralih ke halaman landing page. Ini adalah halaman landing page. Pada halaman ini, kita diminta untuk login jika sudah memiliki akun, dan jika belum, kita bisa klik daftar sekarang. Di sini, saya akan login. Ini adalah form login. Di halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Terdapat juga fitur saya bukan robot atau Ricapa untuk privasi.
Di sini saya akan mencoba login sebagai admin. Saya masukkan username admin dengan password Ayu tanda seru. Lalu kita checklist saya bukan robot, lalu klik login. Ini adalah tampilan dashboard admin yang merupakan halaman utama bagi pengguna dengan peran admin. Di bagian atas terdapat header untuk menampilkan jam real time serta ikon notifikasi dan pengaturan. Kemudian terdapat 3 kartu statistik yang menampilkan ringkasan data. Total mahasiswa sebanyak 65, program aktif sebanyak 6, dan pendaftar sebanyak 155. Berikutnya terdapat grafik batang yang menampilkan distribusi pendaftar per program beasiswa. Dengan demikian, admin dapat melihat program mana yang paling banyak diminati. Lalu terdapat grafik donat yang menampilkan status pendaftaran, meliputi menunggu verifikasi, ditolak, lolos, tidak lolos, dan menunggu. Terakhir, terdapat tabel pendaftar yang menampilkan data pendaftar terbaru berisi nama, tanggal daftar, program beasiswa, dan status. Dengan demikian, admin dapat memantau seluruh data secara real time. Selanjutnya, saya akan membuka menu data mahasiswa. Di halaman ini, admin dapat mengelola data mahasiswa secara lengkap. Saya akan coba mendaftar data mahasiswa baru dengan NIM 230511050 dan nama lengkapnya Ayla. Setelah saya klik simpan, data langsung muncul di tabel. Kemudian saya mencoba mengedit data yang baru saja saya tambahkan. Saya pilih data tersebut, ubah nama menjadi Yaya. Lalu klik update. Data berhasil diperbarui. Saya juga mencoba menghapus data. Saya pilih data yang ingin dihapus. Klik konfirmasi hapus. Data pun berhasil terhapus dari tabel. Selanjutnya, saya akan mencoba fitur ekspor CSV dengan mengklik tombol ekspor CSV. File akan terunduh dan dapat dibuka. Kita klik save. Begitu pula dengan fitur ekspor PDF. Dengan mengklik tombol ekspor PDF, file PDF akan terunduh dan dapat dibuka. Dengan demikian, admin dapat mengelola data mahasiswa dengan mudah meliputi penambahan, pengeditan, penghapusan, dan ekspor. Sekarang saya akan membuka menu data beasiswa. Di halaman ini, admin dapat mengelola program beasiswa yang tersedia. Saya mencoba menambah data beasiswa baru dengan kode BEA 004 dengan nama program beasiswa BSI dan jumlah kuotanya 5. Setelah saya klik simpan, masuk ke database dan muncul di tabel. Kemudian saya mencoba mengedit data beasiswa yang saya pilih. Data tersebut kuotanya menjadi 40. Lalu klik update. Di sini data berhasil diupdate. Terakhir, saya mencoba menghapus data beasiswa. Saya pilih data dan saya klik hapus. Data pun berhasil dihapus. Sekarang saya akan mencoba login sebagai mahasiswa.
dengan username NIM saya 2305111037 dan password AYU. Langsung saja kita ke form pendaftaran beasiswa. Pada halaman ini, mahasiswa dapat melihat NIM yang sedang login secara otomatis. Kemudian, mahasiswa dapat memilih program beasiswa dari drop-down yang tersedia. Saya mencoba memilih program beasiswa KIP dan mengunggah file PDF dan klik kirim pendaftaran. Setelah proses ini, status pendaftaran menjadi otomatis menunggu verifikasi dan notifikasi dikirim kepada tim seleksi. Selanjutnya, saya akan login sebagai tim seleksi dengan username seleksi dan password AYU. Tim seleksi dapat memilih salah satu pendaftar, memeriksa kelengkapan berkas, dan mengklik verifikasi status pendaftaran akan berubah menjadi terverifikasi. Ini adalah form seleksi. Di halaman ini, tim seleksi dapat melihat daftar kandidat yang sudah terverifikasi, menunggu verifikasi, lolos dan tidak lolos. Tim seleksi juga dapat mengklik menyatakan lolos, status akan berubah menjadi lolos. Atau dengan mengklik tidak lolos, maka status akan berubah menjadi tidak lolos. Saya akan mencoba memilih salah satu kandidat dan klik menyatakan lolos. Status berubah menjadi lolos dan secara otomatis notifikasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Terakhir, saya akan membuka form laporan. Di halaman ini, admin dapat melihat data mahasiswa yang lolos beasiswa. Admin juga dapat mengekspor data tersebut dengan mengklik ekspor CSV. Lalu kita save. Data berhasil terunduh. Dan untuk yang file PDF-nya juga, data berhasil diunduh. Mari kita lihat datanya. Ini adalah hasil PDF yang dihasilkan. Terdapat judul laporan, tanggal dicetak, tabel data, dan total data. Dengan demikian, laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan rapih. Selanjutnya, saya akan memperhatikan aplikasi mobile yang saya bangun menggunakan .NET MAUI. Aplikasi ini masih tahap pengembangan. Mari kita run. Ini adalah tampilan landing page dari aplikasi. Dan kita akan masuk ke sistem. Dan ini adalah tampilan login pada aplikasi. Aplikasi ini sudah dapat melakukan login dengan 3 run rules yang sama seperti pada versi desktop. Saya akan mencoba login sebagai admin. Kita masukkan username admin dengan password AYU. Lalu kita klik login. Di sini terdapat notifikasi login sukses. Oke. Dan ini adalah halaman manajemen kalender beasiswa untuk admin. Pada menu admin, halaman-halaman
yang sudah terintegrasi sama seperti yang berbasis Windows Phone. Untuk aplikasi net.mui saya menggunakan satu basis kode C# yang sama dengan versi desktop sehingga logika bisnisnya tetap konsisten. Desain antarmuka menggunakan XML dan koneksi database juga sama menggunakan Supabase. Beberapa hal yang sudah saya selesaikan antara lain struktur project, fungsi login dengan 3 peran, dashboard dasar, halaman pendaftaran, dan koneksi ke database. Adapun yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk menyempurnakan UI UX agar lebih rapi dan user friendly, penambahan grafik dan statistik pada dashboard, serta penyempurnaan fitur-fitur lainnya. Secara keseluruhan, logika bisnis dan koneksi database sudah berfungsi dengan baik. Hanya saja tampilan antarmuka masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan tugas ini, pertama, sistem informasi beasiswa berbasis desktop dengan Windows Phone telah selesai dibangun dan seluruh fitur berfungsi dengan baik. Kedua, implementasi multi-rules dengan 3 peran pengguna yaitu admin, mahasiswa, dan tim seleksi setelah berjalan sesuai dengan hak akses masing-masing. Ketiga, integrasi dengan database cloud Supabase berbasis PostgreSQL telah berhasil dilakukan dan mendukung pembaruan secara real time untuk datanya. Yang keempat, fitur ekspor laporan dalam format CSV dan PDF telah berfungsi dengan baik dan menggunakan iTicksat. Yang kelima, aplikasi mobilenet.mui masih dalam tahap pengembangan. Logika bisnis dan koneksi database sudah berfungsi, namun tampilan antarmuka masih perlu disempurnakan. Yang keenam, aplikasi di Windows Phone itu sudah bisa menghasilkan kode QR untuk masing-masing rules-nya dan kita dapat di-scan langsung di HP dan menampilkan informasi. Yang ketujuh, konsep pemrograman visual yang diterapkan meliputi event-driven programming, GUI designer, dan object-oriented programming. Untuk pengembangan kedepannya, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, menyempurnakan tampilan UI UX pada aplikasi net.mui agar lebih rapi dan sesuai dengan versi desktop. Yang kedua, melakukan integrasi dengan sistem akademik atau SSO untuk sinkronisasi data mahasiswa secara otomatis. Yang ketiga, menambahkan metode pendukung keputusan seperti SAW atau SMART untuk proses seleksi yang lebih objektif. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan, dengan adanya sistem ini, saya harapkan pengelolaan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon dapat menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak Sugianto M.Com berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.